Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man walah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Insyaallah kita akan mulai ngaji fikih beserta dalil-dalilnya. Dan kitab yang mau kita kaji adalah kitab fikih manhaji ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. Kitab ini dikarang oleh tiga ulama. Yang pertama Dr. Mustafa Khin, yang kedua Dr. Mustafa Buha, dan Syekh Ali Asar Baji. Ya. Kenapa pakai kitab fikih manhaji ini? Karena kitab ini susunannya mudah untuk kita pahami. Kemudian dalam kitab ini juga disertakan dalil-dalilnya. Nah, ketika kita mengkaji fikih besertaan dalil itu ada kaidah tersendiri. Kita akan lebih termotivasi akan amalan-amalan yang di situ disertakan dalilnya. Umpamanya kalau seandainya kita hanya tahu jamaah itu hanya sunnah atau mengikuti pendapat jamaah itu fardu kifayah. Udah ada yang jamaah, nggak usah jamaah juga nggak apa-apa. Kefarduannya udah gugur. Beda kalau kita mengkaji dalilnya juga, mengkaji hadis-hadis yang terkait dengan jamaah. Di situ nanti kita akan mendapatkan cerita Rasulullah SAW akan membakar rumah gara-gara orangnya nggak jamaah dan lain sebagainya. Kemudian tentang kesunahan menggosok kaki. Kalau kita ngaji fikih saja, kita tahu oh ini sunnah saja. Tapi kalau kita lihat dalilnya, hadisnya, Rasulullah SAW itu keras. Bilangnya wailul lil aqab minan nar au anin nar. Rasulullah SAW ketika melihat ada orang wudunya kurang sempurna di bagian kakinya, beliau berkata celaka bagi orang yang tadi kakinya itu bisa menyebabkan dia masuk neraka karena kakinya enggak terbasuh. Nah, begitu selainnya kita akan ada motivasi lebih mengamalkan agama ini dengan keberkahan sabda-sabda Rasulullah SAW. Insyaallah kita mulai. Pertama kita bahas tentang taharah, yaitu bersuci. Yang pertama dibahas dalam bab taharah adalah air. Karena air itu salah satu alat untuk bersuci. Nah, air apa saja sih yang boleh untuk digunakan bersuci? Buat wudu, mandi, dan menghilangkan najis. Dan ini penting. Kalau kita nggak tahu air yang boleh digunakan untuk bersuci, jangan-jangan wudu kita nggak sah. Jangan-jangan mandi wajib kita nggak sah. Ya, karena kita nggak tahu. Nah, maka itu kita akan bahas pertama itu masalah air. Almiyah alati yutatahharu biha. Air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama di sini disebutkan ada air hujan, ma'ul bahri, ada air laut, ada ma'ul bi'ri, air sumur, air sungai, air dari mata air, bahkan ma'us salj, air es atau salju kalau sudah mencair ya. Nah, air-air ini kalau kita mau globalkan adalah setiap air yang turun dari langit, mana zalaminas sama, au naba'a minal ardi, atau yang keluar dari bumi. Dalil air yang turun dari langit suci, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Furqan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang tahur, suci dan bisa untuk mensucikan.
Dan surat Al-Anfal juga Allah Ta'ala berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ya, Allah turunkan kepada kalian dari langit air untuk mensucikan kalian. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun Rasulullah sallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana qalil minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna afa natawadda'u bima'il bahri. Ya Rasulullah, kita naik kapal di atas laut, sedangkan kami itu hanya membawa sedikit air. Kalau kita wudhu dengan air tersebut, nanti kita bisa dahaga. Tapi kalau apakah kita boleh wudhu dengan air laut? Kata Rasulullah SAW, huwat tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Nah, dalil kesucian air laut, Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tadi, huwat tahuru ma'uhu, air laut itu airnya suci mensucikan. Bahkan al-hillu maitatuhu, bangkainya pun halal, artinya nggak usah disembelih pun halal, semua binatang laut. Nah, di sini disebutkan mana minal arli, yang keluar daripada bumi. Dalam kitab lain, termasuk dalam kitab Dirasat al-Fiqih ala Madhi Imam Asy-Syafi'i, disebutkan dalil sucinya air yang keluar dari bumi adalah suatu ketika Rasulullah SAW itu ditanya tentang air sumur Budha'ah. Ya, nama sumur Budha'ah. Kemudian beliau bersabda, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Allahumma illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu bisababi mulaqatihi najasah. Kama jaa hadzal istisna fi riwayat Imam Ibnu Majah wa Baihaqi. Nah, di sini ada riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah taala, dan beliau menganggap hadis ini sahih. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang tadi air dari sumur, namanya sumur Budha'ah, Rasulullah SAW bersabda, al-ma' la yunajjisu syai'un, air ini nggak bisa menjadi najis, mutanajis, kecuali ketika berubah rasanya, warnanya, dan baunya. Nah, itu diantara dalil air-air yang keluar dari bumi. Ya, berarti air sungai dan lain sebagainya itu bisa dikiaskan dari situ ke situ, ke air sumur sama. Kemudian aqsamul miyah, macam-macam air. Di sini ada 4 pembagian, ada thahir mutahhir, airnya suci, bisa untuk minum, mencuci minum, untuk dimasak dan sebagainya, dan mutahhir bisa untuk mensucikan, buat wudu, buat mandi dan sebagainya. Itu pertama, thahir mutahhir. Yang kedua, thahir mutahhir makruhun isti'maluhu, suci mensucikan tapi makruh hukumnya untuk menggunakannya. Yang ketiga, thahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Artinya kalau mau dibuat untuk minum silahkan, tapi nggak boleh untuk wudu. Yang ketiga, mutanajis, airnya mutanajis, nggak boleh diminum, nggak boleh buat untuk wudu. Yang pertama kita bahas adalah at-thahir mutahhir, air yang suci mensucikan. Apa itu? Yaitu air mutlak al-baqi ala wasfi khalqatihi allati khalaqallahu 'alaiha. Yaitu air yang masih murni, yang sifatnya masih sesuai dengan ciptaan Allah, belum tercampuri apapun, belum berubah dan lain sebagainya. Nah, beliau menyebutkan di sini ada beberapa perkara yang ketika merubah air itu tidak mengapa, artinya airnya masih suci mensucikan. Ya. Yang pertama di sini wala yukhrijuhu an qanihim an laqan taghayyuruhu bitulil muksi. Kata beliau, tidak mengapa ketika airnya itu sudah berubah sebab lamanya diam. Karena air nggak digunakan, diam, otomatis berubah. Nah, perubahan yang seperti itu tidak mengapa.
tidak membahayakan kesuciannya air, masih bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua bisa biturab atau sebab kena tanah. Seperti yang kita saksikan di sungai-sungai, nah, itu kan airnya berubah jadi keruh. Kenapa? Karena tadi tercampur tanah liat dan sebagainya, itu masih nggak apa-apa. Yang ketiga, tuhlub, air yang berubah sebab ada lumutnya, keluar lumut, akhirnya airnya kayak hijau dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Au taghayyuruhu bisa babi maqarrihi au mamarrihi kawujudihi fi ardi kibritiyah. Atau perubahannya air itu karena tempatnya atau laluan air tersebut. Seperti contoh ketika air berada di tanah, ya, yang di situ ada kibritnya. Kibrit itu belerang. Biasanya di gunung-gunung, seperti di daerah saya di atas daerah saya itu ada air panas yang di situ mengandung belerang karena ima dari apa tempatnya itu mengandung belerang atau melalui tanah yang di situ ada belerangnya. Nah, kalau begitu bagaimana? Tetap suci mensucikan. Karena sebabnya makor wa mamarrah. Perubahannya itu karena tempatnya atau tempat lewatnya air. Kata beliau wadzalika li ta'adzuri saunil ma'adzali karena susahnya menjaga air dari hal-hal yang seperti itu. Nah, sekarang dalil kesucian air mutlak itu adalah hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala dan lainnya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qama a'rabiyyun fabala fil masjid faqama ilaihi an-nasu liyaqa'u bihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'uhu waharriku wahariku ala baulihi sajlan min ma au dhanuban min ma'in fa inna ma ba'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Diceritakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala riwayat dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ada orang Arabi, ya, orang Badui kencing di masjid. Kemudian para sahabat ingin mencegahnya. Kata Rasulullah SAW, da'u, biarkan saja. Kemudian siramlah air tersebut dengan satu timba air. Fa inna ma bu'istum muyassirin. Sungguhnya kalian itu hanya saja kalian itu diutus itu memudahkan. Bukan mu'assirin, kalian diutus itu mu'assirin, bukan menyusahkan. Dan ini kan orang baru, orang yang apa namanya, orang asing, nggak tahu hukum. Jadi jangan begitu kata Rasulullah SAW. Dan ini hikmahnya kalau seandainya sedang kencing, kemudian para sahabat menegurnya, itu bisa lari, akhirnya kencingnya bisa rata, ya. Nah, fa amru Rasulullah SAW bi iraqatil ma ala makanil baul dalilun ala anna fi khasiyatat tathir. Perintah Rasulullah SAW untuk menyiram tadi air kencing tadi dengan air menunjukkan itu sebuah dalil bahwasanya air tersebut bisa mensucikan. Itu dalil bahwasanya air itu bisa mensucikan. Yang kedua adalah tohir mutahhir makruh isti'maluhu. Suci mensucikan tapi makruh hukumnya digunakannya, yaitu ma'ul musyammas alladzi sakhonat husyamsu, air yang panas karena terkena matahari. Tapi untuk kemakruhannya ada 3 syarat. Yang pertama, ayakuna fi baladin harrotin. Memang berada itu di negara panas, di Arab, di daerah Arab kan panas-panas sekali. Yang kedua, ayakuna mawdu'an bi awanin mumtabi'atin ghairi dhahab wal fiddah wal kal hadid wa nuhas wa kullu ma'danin qabilil di Turki atau Turki. Itu air tersebut berada di bejana-bejana yang di situ bisa terbentuk dengan palu. Kalau di palu, jadi akan bahasanya
bisa dibentuk lah. Ya seperti besi, tembaga, dan setiap tempat-tempat yang situ jadi bisa dibentuk dengan palu. Berarti kalau seperti kayu itu kan nggak bisa. Berarti nggak apa-apa. Nah, selain emas dan perak, kalau emas perak nggak apa-apa. Yang ketiga digunakannya di badan, ya, bukan di pakaian. Nah, riwayatnya, dalilnya itu Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau yakrahu ikhtisal bih. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu memakruhkan seorang mandi dengan air musyamas tadi. Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata, wala akrahul ma'ul masyamas ila min jihati tib. Tapi beliau Imam Syafi'i sendiri rahimahullah berkata, saya enggak memakruhkan air yang terkena panas matahari kecuali dari sisi kedokterannya. Sumaruya annahu yurisul paras, karena ada riwayat itu bisa menyebabkan penyakit belang. Karena di sini elatnya, di antara elatnya di sini karena air, ya karena afwan, karena matahari, ya, air yang kena matahari itu nanti akan ada zat yang keluar yang di situ ketika bisa menempel di badan akan membahayakannya dan menyebabkan penyakit belang. Tapi riwayat-riwayat ini kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' riwayatnya lemah. Baik itu riwayat annahu dari Sayyidina Umar, itu riwayatnya dhaif. Bahkan kata beliau bittifaqil muhaddisin. Sepakat ulama hadis ini lemah. Begitu juga hadis Yurisul Baras. Itu hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, ya Khumairah, wahai Khumairah, sebutan Sayyidina Aisyah, jangan begini, air jangan pakai air yang musyammas karena yurisul baros bisa menyebabkan belang. Nah, itu juga hadisnya dhaif. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah berpendapat air wudu atau mandi dengan air musyammas itu hukumnya makruh karena dalil-dalilnya itu dhaif, lemah. Wallahu alam bisawab. Insyaallah nanti kita akan teruskan macam-macam yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.